kita bisa terjemahkan bebasnya pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa 6 minggu dalam dialog antar agama studi Judaism atau Yudaisme begitu. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh AGC di Amerika Serikat tersebut. Ini membagongkan kalau kata anak sekarang. Ini kan operasi khusus intelijen Mossad yang dilakukan untuk membuat citra Israel lebih baik, seolah didukung oleh NU dan sebagainya. Dan penampilan mereka yang ketawa cengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa, ternyata bukan hanya NU yang terkontaminasi dengan Israel. Bahkan Imam Masjid Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar, dikabarkan juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan Yahudi Israel, sebuah lembaga yang ada di Amerika, dan mereka mempergunakan Bapak Nasaruddin Umar ini untuk kampanye menetralkan tindakan Yahudi ataupun tindakan Israel. Kita lihat, ini diberitakan pada laman media ataupun YouTube-nya Bapak Harbu Seno Arif, seorang jurnalis senior yang telah membukakan mata kita. Bukan hanya NU yang terkontaminasi, tetapi juga Istiqlal Jakarta. Kita lihat videonya. Covernya adalah dialog antar agama. Dan yang menarik lagi, ini Samsi Ali mengungkap seperti ini, Mas Hersu. Samsi Ali menuturkan sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar diundang AGC selama sebulanan di Amerika Serikat. Menurutnya, walaupun mengkampanyekan program-program dari Republik Indonesia termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan, ini artinya di-using gitu ya Mas Hersu, dalam beberapa acara AGC untuk menetralkan wajah penjajahan Israel atas Palestina. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut, supaya kalau selama ini kita menganggap bahwa ini sebagai genosida begitu, brutal, sadis begitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu. Saya rasa sedemikian. Dan dia mengatakan, saya bisa menulis banyak karena kalau bicara Yahudi ini saya bukan hilawakhola. Katanya. Jadi maksudnya khilafah itu adalah katanya, bukan seperti itu. Tapi saya tahu dari first hand, bergaul dengan mereka. Saya kalau dialog antar agama tidak akan tanggung-tanggung, namun kalau sudah sampai kepada kejujuran dan kemanusiaan, saya punya sikap. Itu kata Imam Samsi Ali, Mas Herso. Tapi ada bukti-buktinya nggak Kiai Nasaruddin itu berkunjung ke Amerika? Biasanya kalau ada kegiatan gini kan dimuat di jurnal mereka untuk disebarluaskan dan sebagainya gitu, Mbak Agi. Iya, akhirnya kita bisa melihat, Mas Herso, apalagi ada petunjuk seperti ini. Sana ada petunjuk bahwa ini dimuat di EJC begitu. Tapi setelah kita buka di EJC sendiri, ternyata baru dimuat itu pada tanggal 1 Maret 2024, Mas Herso. Jadi pending ya. Memang ada dan itu panjang sekali, Mas Herso. Dan walaupun panjang tapi menarik ya, coba kita baca saja. Jadi di situ ditulis sebagai judulnya yaitu Respected Indonesian Religious Leader Completes 6-week Fellowship in Interfaith Dialogue. Jadi kita bisa terjemahkan bebasnya pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa 6 minggu dalam dialog antar agama studi Judaism atau Yudaisme begitu. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh AGC di Amerika Serikat tersebut. Ini membagongkan kalau kata anak sekarang. Itulah sebuah cuplikan video dari YouTube-nya Bapak Harbu Seno Arif yang mengurai tentang kerjasama antara Imam Istiqlal dengan lembaga Yahudi Amerika. Ternyata agen-agen Mossad ataupun agen-agen rahasia intelijen Israel memang sebagaimana yang diutarakan oleh para netizen sudah bergentayangan di Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sebuah wawancara di TV One mengatakan,
bahwa ini patut dicurigai sebagai agen rahasia ataupun operasi daripada agen rahasia Israel ketika beliau diundang dalam rangka mengkritik 5 anggota Nahdien yang berangkat ke Israel. Patut dicurigai mereka adalah bahagian daripada agen-agen Israel, dan anggota DPR tersebut meminta BRIN dan aparat terkait untuk menyelidiki kasus ini setuntas-tuntasnya. Kita lihat videonya. Ini kan operasi khusus intelijen Mossad yang dilakukan untuk membuat citra Israel lebih baik, seolah didukung oleh NU dan sebagainya. Dan penampilan mereka yang ketawa cengengesan begitu juga itu tidak menggambarkan sebagai kader NU. NU ini kan mazhabnya Imam Syafi'i. Oke. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, tidak pantas kader NU. Oke. Kemudian membuat citra Israel lebih baik. Kalau Pak Saifullah mengatakan jangan-jangan ini ada operasi intelijen Israel, kita harus melakukan apa untuk membuktikan itu? Apakah perlu dibuktikan memang? Ya, saya berharap Badan Intelijen Negara maupun BAIS maupun Intokam Mabes Polri maupun Jaksa Agung Muda Intelijen untuk meneliti siapa sesungguhnya di balik yang 5 orang ini, agar kita tahu terang benderang, tidak ada yang tertuduh. Waktu Gus Dur juga berkunjung ke Israel, Gus Dur berbeda, Bu. Misi perdamaian itu jelas. Pemirsa dan saudara sekalian, apa yang diutarakan oleh anggota DPR RI ini memang patut diselidiki oleh aparat intelijen negara dan aparat-aparat terkait dengan masalah ini. Kenapa bisa operasi agen intelijen bisa menembus organisasi-organisasi Islam terbesar Indonesia seperti NU dan juga yang terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta. Rapuhnya pemuka-pemuka agama, liberalnya pemuka-pemuka agama yang menjadi pemimpin daripada organisasi Muslim Indonesia mengakibatkan tidak dapat membedakan lagi mana yang harus diantisipasi, mana yang tidak. Tidak bisa lagi membedakan mana gerakan-gerakan yang patut kita lawan dan yang patut kita jadikan kawan. Kemungkinan mereka hanya terpengaruh dengan kuturan-kuturan dana daripada NGO-NGO Israel ini, sehingga mereka terkesima dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga Israel yang oleh pemerintah Indonesia, Konstitusi Indonesia melarang berhubungan dengan Israel. Politik luar negeri Indonesia sangat tegas bahwa penjajahan di atas dunia tidak boleh didukung, dan kebijakan luar negeri Indonesia tidak menjalin hubungan apapun dengan Israel dan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Karena naifnya seperti kata pengamat politik, kita sebagai negara yang pernah dijajah menjalin hubungan dengan negara-negara penjajah. Walaupun pengamat-pengamat politik berkoar-koar, tokoh-tokoh berkoar-koar, masyarakat berkoar-koar, tetapi karena tidak adanya hati nurani daripada pemimpin-pemimpin organisasi terbesar, mereka terus bekerja sama dengan pemerintah Israel secara terselubung. Karena mereka tidak bisa bekerja sama secara terbuka, mengingat hukum daripada konstitusi kita sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka lebih tepat, ada seorang pengamat yang mengatakan kita harus ada sebuah revisi hukum yang melarang berhubungan dengan negara-negara penjajah, dan apabila terbukti dan terkontaminasi harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Itulah saudara sekalian fakta dan realita daripada pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia.
yang hanya mengedepankan hawa nafsu dan mengesampingkan rasa kemanusiaan dan etika. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.